Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sudah merupakan jati diri seorang muslim selalu merindukan kemuliaan bagi kaum muslimin dan selalu menanti terrealisasinya janji-janji Allah Subhanahu wa taala pada diri umat Islam. Dan ini merupakan bagian daripada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan janji dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan posisi mereka di muka bumi ini kekhilafahan sebagaimana Allah berikan kepada umat sebelumnya, dan Allah akan meneguhkan dinul Islam yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Basyir hadhil ummah bisana, berikanlah kabar gembira umat ini dengan kemuliaan, warifah, dan ketinggian. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kalaupun ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang kemunduran dan perpecahan umat, tapi hadis-hadis yang mutawatirah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh beberapa sahabat, bahkan banyak sahabat, karena hadisnya mutawatir. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taquma as-sa'ah wa hum kadzalik. Tak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, tak henti-hentinya sekelompok umat ini dalam kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menentang mereka dan mencuekin mereka sampai hari kiamat. Jalannya adalah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, telah digambarkan oleh Rasulullah dan telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah merealisasikan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan baik kecuali mengikuti dan berpegang teguh dengan sesuatu umat yang terdahulu baik, yaitu kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ahlul ilmi yang thiqat, yang terpercaya, dan mengikuti keteladanan dari para sahabat, terutama al-muhajirin dan ansar yang pertama. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang beriman, sambutlah panggilan Allah
dan panggilan Rasulnya yang telah memanggil kalian dengan apa yang menghidupkan kalian. Sungguh hidup itu ada dua, hidup secara fisik, dan itu sekarang kita rasakan semuanya, dan hidup secara maknawi, hidup secara rohani dan hati, sehingga orang merindukan kebenaran, sehingga orang cinta dengan kebaikan, sehingga orang benci kepada kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Orang mengutamakan akhirat daripada dunia dan memakmurkan dunia dengan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan akhirat, dan itu tidak mungkin kecuali melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ternyata pelaksanaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicontohkan dan telah diberikan keteladanan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan legitimasi bahwa para sahabat adalah orang-orang yang terbaik, bahwa para sahabat telah memberikan keteladanan yang terbaik, bahwa umat ini tidak akan baik kecuali mengikuti mereka dengan baik pula. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Pendahulu-pendahulu pertama dari orang-orang muhajirin dan ansar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Hafsah, Aisyah, Sa'id, Sa'ad bin Mu'adz, dan lain-lainnya, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan mereka surga. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan legitimasi dan janji, siapa yang mengikuti sahabat mereka akan bahagia. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina ya Rasulullah usikum bisam'i wat taqwa bisam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adzu 'alaikum bin nawajid. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, nasihat yang begitu lembut, yang menyebabkan hati kita tergetar, yang menyebabkan mata kita bercucuran air mata. Kemudian kita katakan, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat perpisahan. Ya Rasulullah, wasiati kita. Aku wasiati kalian untuk dengar dan taat. Dengar taat kepada pemimpin kalian, ulama kalian. Dan siapa yang di antara kalian akan lama hidupnya, akan melihat ikhtilafan katsiran syadida, perpecahan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum, azzu alaikum bin nawajid, pegang teguhlah, gigitlah dengan gigi geram kalian. Ma'asyiral muslimin, untuk itu mari kita lihat bagaimana keteladanan para sahabat. Waktu khutbah tidak boleh lama, cukuplah mari kita lihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an memberikan keteladanan yang luar biasa. Beliau yang disebutkan sebagai walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Beliau benar orang-orang yang bertakwa karena beliau tidak pernah mundur, tidak pernah ragu-ragu menerima kebenaran. Rasul mengatakan, setiap orang aku ajak kepada Islam ada taradud, yang ada maju mundur, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar telah memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Dan bukan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala memberikan keteladanan yang luar biasa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti di hari akhirat semua orang akan dipanggil melalui pintu surga sesuai dengan keahliannya. Orang yang ahlinya jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang ahlinya sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang ahlinya berpuasa akan dipanggil dari puasa. Orang yang ahlinya silaturahim akan dipanggil pintu silaturahim. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang dipanggil dari seluruh pintu, kira-kira kerepotan tidak? Rasulullah mengatakan tidak, dan aku harapkan engkau termasuk bagian darinya. Sehingga ketika kita bicara, semua kelebihan ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Bagaimana? Beliau adalah orang yang memberikan suplai makanan kepada saudaranya. Ternyata saudaranya itu ikut menyebarkan berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala. Beliau bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi. Tapi Allah turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirakum. Hendaklah orang yang punya kekayaan, orang yang punya keutamaan tidak bersumpah untuk tidak mau memberikan kepada orang saudaranya muhajirin akan nafkah mereka. Apakah engkau tidak ampuni? Subhanallah, dengan turun ayat ini Abu Bakar mengatakan, bala uhibbu ayyaghfiralli. Maka beliau langsung mengembalikan, membayar sumpahnya, berpuasa, dan mengembalikan nafkahnya kepada saudaranya yang ikut menyebarkan berita dusta itu. Ma'asyiral muslimin, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh bertanya, ma minkum ada maridun? Tidak ada yang jawab. Abu Bakar dengan malu-malu mengatakan, aku ya Rasulullah. Rasul mengatakan, ma minkum man minfu tasaddaqa hadzal yaum? Siapa di antara kalian sudah sedekah? Dengan malu-malu Abu Bakar ketika ditanya, beliau mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, tidak ada seseorang melakukan ini kecuali masuk surga. Masya Allah, setelah subuh ternyata beliau pertama kali mengerjakan segala sesuatu yang orang lain belum mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an tergambarkan ketika Rasulullah wafat, dan semua orang-orang kafir murtad, orang-orang Arab murtad semuanya, dikatakan seluruh jazirah Arab murtad kecuali Mekah dan Taif serta Madinah. Kaum muslimin mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan engkau kirim Usamah untuk memimpin perang melawan Romawi, jangan engkau perangi orang-orang murtadin, kita pelan-pelan dulu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an memberikan pelajaran kepada kita, wallahi aku akan perangi orang yang tidak membayar zakat, sehingga mereka memberikan apa yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun aku perang sendirian. Ayung qasuddin wa ana hayy, apakah dinul Islam diinjak-injak, dikurangi sementara saya hidup? Siapa di antara kita yang mengatakan, apakah dinul Islam dilecehkan? Apakah para sahabat dilecehkan? Apakah Quran dilecehkan sementara kita masih hidup? Dan itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an dalam kepemimpinan 2 tahun. Di awal kepemimpinan seluruh kaum muslim murtad, ternyata dalam waktu yang sangat cepat beliau bisa mengembalikan seluruh kaum muslimin kepada keislamannya setelah kemurtadan mereka. Kemudian terakhir kali apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala an, sebelum beliau wafat, beliau telah mengembalikan seluruh gaji-gajinya yang telah diambil dari Baitul Muslimin ke Baitul Muslimin. Bahkan seluruh hartanya dikembalikan kepada Baitul Muslimin. Sehingga Umar ibn Khattab menangis mengatakan, at'abta man ba'daka. Sungguh bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau berkuasa, beliau tidak menumpuk harta. Bahkan gajinya pun beliau anggap sebagai utang, dan sebelum wafat beliau seluruh gajinya telah dikembalikan, bahkan hartanya semua dikembalikan, dan kehebatannya seluruh keluarganya ridho apa yang beliau katakan. Dan itulah yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang telah memberikan keteladanan yang luar biasa. Beliau mengatakan, innama anzaltu nafsi mimmalil muslimin kamanzilatil wasi mimmalil muslimin, in ikhtanaitu istafaftu wa in iftaqartu akaltu bil ma'ruf wa in aisartu radattu. Aku menempatkan diri aku pada harta publik seperti sekarang APBN, seperti kedudukan seorang yang memelihara anak yatim. Jadi saya sebagai penguasa, kalau saya kaya tidak mengambil gaji sama sekali, dan jika saya miskin saya mengambil dengan ma'ruf seperti yang dimakan harta, yang seperti yang dimakan anak-anak yatim. Dan kalau saya
kaya, saya kembalikan lagi. Dan itulah keteladanan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Seluruh sahabat menangis ketika beliau membagikan seluruh rampasan perang kepada sahabat. Ternyata beliau berjalan, bajunya sampai ditambal 12 tambal. Dan ketika mereka bingung bagaimana ingin menasihati Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala mengganti bajunya, ternyata beliau mengatakan, dan mereka mengirim Aisyah radhiyallahu ta'ala dan Hafsah, beliau mengingatkan Abu Bakar telah mendahului beliau, Rasulullah telah mendahulukan dengan kesederhanaan, maka beliau tidak mau kecuali mengikuti kedua pendahulunya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa jundih, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Hendaklah kita mengetahui pendahulu-pendahulu kita. Hendaklah kita mengetahui pahlawan-pahlawan kita, dan tidak ada pahlawan yang terbaik melebihi para sahabat. Maka akhlak seorang mukmin adalah mencintai Muhajirin sebagaimana Ansor mencintai Muhajirin. Muhajirin sangat mencintai Ansor, dan kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Dan kalau kita mengakui bahwa kita datang setelah mereka, mereka mengatakan, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan pendahulu-pendahulu kami dengan iman, wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di hati kami ghillal lil ladzina amanu, rasa dengki di antara orang-orang beriman. Ghillal rabbana innaka raufur rahim. Itulah sifat orang-orang beriman, mencintai pendahulu-pendahulunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai para sahabat. Rasulullah sangat mencintai para sahabat, dan beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan surganya. Dan Allah pun telah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridai kepada seluruh para sahabat yang telah berbaiat kepada Rasulullah di Bai'atul Ridwan, di perjanjian Hudaybiyah. Mereka dijanjikan oleh Allah ridhonya, maka kita harus ridho dan cinta kepada mereka. Al-musyabahah turithul mahabbah, persamaan melahirkan cinta, dan cinta mengharus kita untuk menyerupai mereka dan menolong mereka. Ada satu hadis yang sangat luar biasa. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Rasul bertanya, "Madza a'dadta?" Apa yang kau siapkan? Itu pada hari Jumat. Dan orang itu mengatakan, "A'dadtu hubballahi wa rasulih." Aku siapkan cinta Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Anas bin Malik dalam perawi mengatakan, "Inna ma farihta bimithli ma farahana biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Kita tidak pernah bergembira melebihi kegembiraan kita ketika mendengar hadis Nabi, engkau bersama orang yang kau cintai. Anas mengatakan, inni uhibbullaha, inni uhibbu rasulahu, inni uhibbu Abu Bakar, inni uhibbu Umar, wa arju an akuna ma'ahum wa illam akun mithla a'malihim. Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun aku tidak beramal seperti mereka, belum mampu beramal seperti mereka, minimal aku ingin digiring bersama mereka dengan cintaku kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa memajukan Islam sebagaimana para sahabat telah memajukan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu wa tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منه وأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا أحببنا رسولك اللهم إنا أحبب أصحاب رسولك اللهم ارزقنا متابعتهم يا رب العالمين اللهم احشرنا مع تحت لواء سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر أكبر وأقم الصلاة